Kepada seluruh umat, keluarga besar Al-Khairat, keluarga zuriat guru tua Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, dan khususnya warga suku Kaili dimanapun berada, izinkan saya menghaturkan sedalam-dalamnya permintaan maaf dari saya Al-Fakir. Nah, Gus Fuad itu kan kiai, cara berpikirnya ya cara berpikir kiai gitu, bukan masalah ngakui nasabnya. Nasab dia nggak percaya. Salim Jufri sebagai Balawi, kan Balawi sudah terputus sebagai keturunan Nabi, bukan cucu Nabi, udah jelas. Tapi ini mah masalah lain, yaitu masalah menyakiti kata-kata kan, ya harus minta maaf lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yang dimana Gus Fuad Pleret mengakui bahwasanya apa yang telah diucapkan mengenai guru tua Al-Khairat itu adalah salah. Dan Gus Fuad Pleret di dalam videonya itu seperti membacakan sebuah teks. Ya kemungkinan ya teman-teman, teks itu bukan dari Gus Fuad Pleret, melainkan mungkin dari orang-orang yang menuntut bahwasanya Gus Fuad Pleret ini harus mengakui bahwasanya Habib Salim Al-Jufri ini adalah keturunan ataupun zuriat baginda Nabi SAW. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengenai Habib-Habib Ba'alawi ini yang dimana mereka itu selalu mendoktrin kepada kaum muslimin, terutama adalah kaum muslimin Nusantara, bahwasanya mereka ini yang katanya adalah Habib-Habib ini adalah cucu Nabi, zuriat Nabi. Namun seperti kiai-kiai yang lain seperti Kiai Imaduddin Al-Bantani itu masih tidak mengakui bahwasanya para habaib ini adalah cucu Nabi. Karena penelitian Kiai Imaduddin Al-Bantani ini sesuai dengan data fakta secara ilmiah berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA. Tapi mengenai perkataan dari Gus Fuad Pleret teman-teman, nah itu dipikir-pikir oleh Gus Fuad Pleret, oh ternyata itu adalah perkataan yang keliru, yang salah. Nah mengenai apakah para habaib ini adalah keturunan Nabi, tetap Gus Fuad Pleret ini tidak mengakui teman-teman. Karena apa? Karena setelah saya melihat ya video itu atas permintaan maaf Gus Fuad Pleret, itu seperti membaca teks dan teks itu dibuat oleh orang-orang yang menuntut Gus Fuad Pleret ini untuk meminta maaf. Nah oke teman-teman, seperti apa video? Coba mari kita simak video dari Gus Fuad Pleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret ingin menyampaikan sepatah dua kata untuk mengungkapkan penyesalan atas khilafan saya yang terbaca melalui akun YouTube saya yang berisi ujaran-ujaran yang telah melukai hati umat Islam, keluarga besar Al-Khairat, zuriat Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, dan masyarakat Kaili. Hari ini saya sungguh-sungguh menyadari bahwa saya merasa bagian terkecil dari orang-orang yang sangat jauh dari pancaran matahari Al-Khairat, sehingga tak merasakan betapa terang benderangnya kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Telah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala hukuman adat tanah Kaili terhadap saya selaku orang bersalah atau tosala, telah membawa diri saya ke depan guru tua Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri dan mahakaryanya Lembaga Pendidikan Al-Khairat, telah menyadarkan saya serta penyesalan sedalam-dalamnya atas semua kata-kata dan perbuatan yang amat tak patut serta memalukan dari pribadi saya, membuat penilaian negatif dan tak berdasar kepada guru tua dan Al-Khairat. Ini benar-benar telah menghukum batin saya sepanjang waktu dalam perasaan bersalah ketika menatap gambar guru tua dan kebesaran Al-Khairat. Maka saya menyatakan sejujurnya bahwa apa yang telah saya katakan, saya ucapkan melalui channel YouTube saya dan semua yang tersiar dari akun ini, seluruhnya tak berdasar, spekulatif, dan tak sesuai dengan fakta real dari perkembangan nyata perjalanan hidup guru tua Lembaga Pendidikan Al-Khairat yang tersebar luas di Indonesia. Betapa amat berat beban rasa bersalah ini, meskipun hukum adat Kaili telah menjatuhkan sanksi kepada saya. Menerima sepenuh hati keputusan ini serta menunaikan seluruh sanksi adat yang telah ditetapkan. Saya nyatakan patuh dan taat terhadap norma dari salah satu suku bangsa, yakni suku Kaili, adalah pemilik sah negeri ini, tanah air Indonesia. Kepada seluruh umat, keluarga besar Al-Khairat, keluarga zuriat guru tua Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri,
dan khususnya warga suku Kaili dimanapun berada, izinkan saya mengaturkan sedalam-dalamnya permintaan maaf dari saya Al-Fakir. Maafkan saya sekali lagi, maafkan atas segala perbuatan saya yang tak patut kepada guru tua dan Al-Fakir. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya pernyataan permohonan maaf dari Gus Fuad Pleret. Jadi ini ada tanggapan yaitu dari Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai permohonan maaf yaitu Gus Fuad Pleret terhadap guru tua Al-Khairat. Coba mari kita simak videonya. Iya itu Kang Mas. Jadi kan Gus Fuad itu merasa setelah dipikirkan memang kata-kata itu salah gitu. Jadi dia minta maaf. Nah ketika minta maaf mereka meminta syarat ya dipenuhi. Syarat-syaratnya bikin video gitu. Saya kira itu teksnya juga disiapkan dari sana gitu. Minta maaf seperti itu. Kemudian minta sapi atau kebo itu saya lupa. Dipenuhi juga gitu, untuk datang ke sana. Kenapa kiai kan dia? Gus Fuad itu kiai dan kiai itu kan cara berpikirnya bagaimana Allah senang aja sama dia. Nah Allah senang sama dia nggak bisa kalau masih ada urusan dengan Bani Adam kan. Maka lahu madlamatul yahadin falyatahallalhu kan. Jadi ya kalau pengen Allah ridho ya harus minta maaf kepada orang apapun syaratnya ya dipenuhi, kecuali dia berani nanti nanggung dosanya di akhirat. Nah Gus Fuad itu kan kiai, cara berpikirnya ya cara berpikir kiai gitu, bukan masalah ngakui nasabnya. Nasab dia nggak percaya. Salim Jupri sebagai Balawi kan, Balawi sudah terputus sebagai cucu Nabi, bukan cucu Nabi udah jelas. Tapi ini mah masalah lain, yaitu masalah menyakiti kata-kata kan. Ya harus minta maaf lah. Kan Salim Jupri ada keluarga dan sebagainya. Nah, kemudian tadi pertanyaan Kang Mas masalah kenapa saya nggak mau ceramah-ceramah keluar lagi itu tanggal 17. Iya Kang Mas, itu saya ini kan dari dulu itu senangnya ya cuma ngajar santri aja. Dulu masih muda memang ceramah-ceramah gitu. Walaupun pilih-pilih, hanya yang dekat-dekat gitu. Tapi 2018 itu saya udah santri makin banyak, kemudian saya rasa ini amanah yang saya harus jaga, ngajar ngaji kan. Tapi ketika bab nasab itu saya tanggung jawab juga. Masa kasih tesis ketika menerangkan tidak mau. Jadi saya terima undangan untuk menerangkan bab nasab itu. Nah cuma ketika udah 2 tahun ini kan sudah selesai kan bab nasab, dalil-dalilnya Balawi udah nggak bisa lagi, dia bukan cucu Nabi kan. Ya saya kira kalau saya terus-terusan mau diundang ceramah itu awan nafsu gitu. Karena ceramah itu kan orang yang ngundang itu ngasih transport dan sebagainya itu kan jadi sebagai cobaan bagi saya itu. Kalau di ngajar santri kan nggak ada yang ngasih amplop kan. Jadi bagi saya hanya memilih saja apakah saya ngajar santri tulus gitu kan seperti biasanya, apakah kita kemudian tiap hari ini kalau kita nggak batasi hampir tiap hari Kang Mas ini sampai hampir 2027 itu sudah ada undangan. Ini kalau saya tidak ngambil keputusan ya saya jadi penceramah nanti ngajar-ngaji saya acak-acakan Kang Mas. Sementara ini santri yang baru aja semakin banyak hari ini. Jadi dari situ ya saya memutuskan bahwa memang saya nggak mau keluar lagi. Tapi bukan mundur dari bab nasab, karena bab nasab udah selesai. Kalau mereka masih ada perlawanan ya kita kasih pencerahan lagi. Kan bisa lewat podcast atau yang melalui online gitu Kang Mas. Terima kasih Kang Mas. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya mengenai Gus Fuad Pleret, yang dimana Gus Fuad Pleret ini meminta maaf kepada guru tua Al-Khairat. Jadi memang kalau dipikir-pikir ya yang dikatakan oleh Gus Fuad Pleret ini ya salah teman-teman. Tapi masalah nasab Balawi ini Gus Fuad Pleret ya tetap masih tidak meyakini bahwasanya mereka itu adalah zuriat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah berkaitan dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani ya teman-teman ya, Kiai Imad ini semestinya banyak yang masih mengundang ya, bahkan sampai tahun 2027 saja itu sudah ada jadwal undangannya. Dan Kiai Imaduddin Al-Bantani ini lebih fokus ke ngajar santri ya seperti dulu lagi ya, karena permasalahan nasab ini semestinya sudah selesai dan belum ada bantahan dari pihak seperti Balawi ataupun Rabidah Alawiyah. Nah maka dari itu Kiai Imad ini tidak mau berkelanjutan lagi untuk diundang sana sini ya, karena kalau diundang kan tentunya semua transportasi ya, pembiayaan
dan amplop pasti ada, pasti dapat. Nah, nanti malah menjadikan apa namanya itu ya hawa nafsu, malah seakan-akan ngumpulin amplop ya teman-teman. Nah, inilah yang disebut kiai sejati ya teman-teman ya. Jadi tidak ngumpulin amplop, jadi fokus yaitu ngajar di pondok pesantren. Mengenai masalah nasab ini sudah selesai, bahwasanya Ba'alawi ini bukan keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA. Apalagi ya teman-teman ya, ilmu DNA ini 99% itu benar. Ya, karena apa? Karena banyak dari Ba'alawi ini sudah melakukan tes DNA dan hasilnya G. G itu bukan keturunan Arab. G itu bukan keturunan Nabi, ya. Arab bukan, apalagi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi G ini adalah keturunan Yahudi Ashkenazi, teman-teman. Ya, nah seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.